Mekanisme valve adalah sistem untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder untuk pembakaran yang jumlahnya besar dan untuk mengeluarkan gas pembakaran secara efisien. Sistem ini membuka dan menutup intake valve dan exhaust valve pada waktu yang tepat. Putaran crankshaft diteruskan ke camshaft melalui timing chain atau timing belt. Jumlah gigi pulai sisi camshaft adalah 2 kali dari sisi crankshaft. Ketika crankshaft berputar 2 kali, camshaft berputar 1 kali. Camshaft berputar setengah kali putaran untuk setiap satu kali putaran crankshaft. Putaran camshaft ini diulang-ulang untuk membuka dan menutup valve. Valve timing adalah saat di mana intake valve dan exhaust valve terbuka dan tertutup bersamaan. Timing ini digambarkan dengan sudut tengkol atau cran angle. Grafik yang menggambarkan timing ini disebut dengan valve timing diagram. Valve tidak terbuka dan tertutup saat piston berada tepat di titik mati atas dan titik mati bawah. Tetapi, intake valve terbuka sebelum piston masuk ke langkah hisap. Dengan kata lain, sebelum titik mati atas. Valve menutup setelah akhir langkah hisap. Dengan kata lain, setelah titik mati bawah. Exhaust valve terbuka sebelum piston masuk ke langkah buang. Dengan kata lain, sebelum titik mati bawah. Valve menutup setelah akhir langkah buang. Dengan kata lain, setelah titik mati atas. Dengan cara ini, valve membuka dan menutup relatif lebih awal terhadap posisi piston. Hal ini meningkatkan efisiensi pengisian melalui inersia supercharging. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, dekat ke titik mati atas pada langkah buang, terdapat periode ketika intake valve dan exhaust valve keduanya terbuka. Ini disebut dengan valve overlap. Pada putaran menengah hingga putaran tinggi, valve overlap digunakan untuk memastikan terjadinya proses pembilasan gas yang telah terbakar secara sempurna dan untuk meningkatkan efisiensi pengisian campuran udara dan bahan bakar. Ini berarti bahwa mesin normal memiliki overlap yang lebih kecil untuk meningkatkan kinerja dan ekonomi bahan bakar pada kecepatan rendah. Ada beberapa perbedaan tata letak camshaft. Overhead Camshaft System atau OHC. Dapat disebut juga dengan SOHC atau Single Overhead Camshaft. Single camshaft ditempatkan di atas silinder head. Cam ini membuka dan menutup intake dan exhaust valve melalui rocker arm. Double Overhead Camshaft System atau DOHC. Ini adalah versi yang lebih canggih dibanding OHC. DOHC mengoperasikan valve menggunakan camshaft yang terpisah untuk intake valve dan exhaust valve. Karena intake dan exhaust camshaft dibuat terpisah, penempatan valve dapat lebih bebas, sehingga memungkinkan spark plug ditempatkan di bagian tengah combustion chamber. Meskipun strukturnya lebih kompleks, pembukaan dan penutupan valve menjadi lebih akurat, yang meningkatkan efisiensi pemasukan dan pembuangan, serta meningkatkan output dan penghematan bahan bakar. Camshaft memiliki barisan cam yang bentuknya seperti telur yang terbelah dua. Ini disinkronkan dan digerakkan oleh crankshaft setiap setengah kali kecepatan putaran crankshaft. Ini berarti bahwa intake valve dan exhaust valve terbuka dan tertutup secara tepat sesuai dengan gerakan piston. Hasil pengurangan antara diameter terpanjang cam dengan diameter terpendeknya disebut dengan tinggi angkat cam atau cam lift mount. Camshaft digerakkan melalui timing chain atau timing belt. Sistem timing chain memiliki durabilitas yang baik, sedangkan sistem timing belt menghasilkan noise yang rendah. Tegangan timing chain dan timing belt disetel oleh tensioner. Valve terbuka saat langkah masuk dan langkah buang untuk memastikan pemasukan dan pembuangan yang halus. Valve tersebut tertutup saat langkah kompresi dan langkah pembakaran untuk merapatkan ruang bakar dan menjamin terjadinya kompresi dan pembakaran yang powerful.
Diameter valve head sedikit lebih besar pada intake valve dibanding pada exhaust valve. Hal ini disebabkan karena saat langkah masuk campuran udara dan bahan bakar dihisap melalui tekanan negatif. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan efisiensi pemasukan, maka diameter intake valve harus dibuat lebih besar. Dalam langkah buang, karena gas buang keluarkan oleh peningkatan tekanan piston dan tekanan gas yang telah terbakar, diameter exhaust valve harus dibuat sedikit lebih kecil. Valve seat adalah area pada bukaan ruang bakar dari intake dan exhaust port yang saling bersentuhan dengan valve. Karena terjadi kontak yang kuat dengan valve seat setiap kali valve membuka dan menutup, bagian ini dibuat dari special sintered alloy yang memiliki daya tahan yang sangat baik dan bagian ini di-press fitted ke dalam cylinder head. Ketika valve tertutup, valve face dan valve seat membuat saling berhubungan dan merapatkan. Valve guide dibuat press fitted ke dalam cylinder head dan menjadi guide valve. Agar oli tidak masuk ke dalam ruang bakar melalui kelearan C antara valve stem dan valve guide, dipasang valve stem oil seal di bagian atas valve guide. Valve spring adalah coil spring yang memberikan gaya penutupan valve. Valve spring memiliki frekuensi netral. Jika tercapai multiple integer dari jumlah bukaan dan penutupan valve, akan terjadi resonansi dan valve tidak akan mampu lagi membuka dan menutup dengan benar. Gejala ini disebut dengan valve surging. Gejala lain mungkin juga akan menyebabkan valve tidak mampu membuka dan menutup dengan tepat. Misalnya, saat valve memantul, valve tidak kembali sepenuhnya pada kecepatan putaran mesin yang tinggi. Saat valve jump, gaya pegas terlalu lemah dan valve melompat karena pegas tidak dapat mengikuti proyeksi cam. Jika hal ini terjadi, valve spring dapat patah, atau dapat terjadi tabrakan antara valve dan piston. Untuk mencegah gejala ini, dipergunakan double spring yang menggabungkan pegas dengan frekuensi resonansi yang berbeda. Sebagai alternatif, dapat digunakan variable pitch spring yang lebih ringan pada sisi yang bergerak. Tapet merupakan komponen yang membuat kontak langsung dengan valve pada direct system. Digunakan SIM untuk menyetel kelearan C dengan valve. Valveless adjuster meningkatkan serviceability atau kemudahan service dengan penyetelan valve kelearan C secara otomatis. Adjuster ini juga mengurangi noise dengan menghilangkan suara tapet. Pada sisi bawah silinder head terdapat piston dan sebuah rongga yang merupakan bagian dari ruang bakar. Berbagai perubahan dapat dibuat pada ruang bakar agar dapat membakar campuran bahan bakar udara lebih efisien. Misalnya, posisi busi, spark plug, dapat dibuat sedekat mungkin dengan bagian tengah. Atau menambah luas valve. Pada bagian dalam silinder head terdapat valve mekanisme dan spark plug, dan water jacket dan oil channels untuk mendinginkan part-part tersebut. Pada mesin 4 valve, sering digunakan ruang bakar berbentuk penroof yang memiliki penampang mirip atap. Tipe penroof memiliki efek squeeze yang besar dan spark plug dipasang di bagian tengah ruang bakar. Cara ini dapat menyebabkan jarak penyebaran api dan waktu pembakaran yang lebih pendek. Yang paling umum adalah menggunakan tata letak intake dan exhaust tipe cross-flow di mana campuran udara bahan bakar mengalir secara horizontal melalui ruang. Cylinder head gasket mencegah kebocoran gas hasil pembakaran, mencegah cairan pendingin mesin dan mencegah oli dari permukaan rakitan antara cylinder head dan cylinder block. Karena bagian ini bersentuhan dengan ruang bakar, gasket terbuat dari bahan yang mampu menahan temperatur dan tekanan tinggi. Pada beberapa engines, terdapat 3 lapisan metal gasket yang terbuat dari stainless steel yang digunakan sebagai cylinder head gasket. Gasket ini sangat tahan lama dan sangat andal. Terdapat lapisan karet yang diberikan ke permukaan cylinder head gasket.